Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dikisahkan pada bagian pertama, Pangeran Trunojoyo dan pasukannya melarikan diri ke arah selatan menuju Gunung Kelut. Sementara Raden Banu Sumitro melarikan diri ke arah timur menuju daerah Bojonegoro. Pangeran Amangkurat II dan pasukan VOC-nya yang dipimpin oleh Cornelis Wilman terus mengejar Pangeran Trunojoyo hingga tertangkap, sehingga pada tahun 1679 Pangeran Trunojoyo dibawa ke hadapan Amangkurat II dan dijatuhi hukuman mati. Sementara Raden Banu Sumitro bersama pengikut-pengikutnya terus dikejar oleh pasukan Amangkurat II yang masih keluarganya bersama VOC Belanda. Dalam pengejaran itu Raden Banu Sumitro juga tertangkap dan akan diserahkan kepada Amangkurat II. Namun di tengah jalan, dengan kesaktiannya, Raden Banu Sumitro tiba-tiba lenyap, menghilang dari hadapan prajurit Amangkurat II dan pasukan VOC Belanda. Raden Banu Sumitro pun lari bersembunyi di hutan yang rimbun dan sulit dijangkau dan ditemukan oleh pasukan Amangkurat II dan kompeni Belanda VOC. Persembunyian tersebut sekarang dinamakan Desa Blongsong. Dalam persembunyiannya, Raden Banu Sumitro pelan-pelan menyusun kekuatan baru sambil berdakwah menyebarkan agama Islam. Raden Banu Sumitro mengumpulkan pengikutnya kembali yang cerai-berai untuk melawan pasukan Amangkurat II dan VOC Belanda. Bersama pengikutnya, Raden Banu Sumitro mendirikan kerajaan kecil bernama Kerajaan Werkoto. Pertilasannya sekarang ada di Dusun Sayang, Desa Blongsong. Tepatnya petilasan itu sekarang di tengah-tengah makam Sarayang atau depan balai Desa Blongsong. Di sana masih bisa dijumpai jejak-jejak atau bekas bangunan yang konon dipakai untuk pertemuan para pengikut Raden Banu Sumitro atau Sunan Blongsong. Di kerajaan kecil itu, Kerajaan Werkoto, Raden Banu Sumitro diangkat menjadi pemimpinnya, sedangkan Surengrono menjadi tumenggung. Raden Ageng Cokrowijoyo sebagai patih, Kiai Alap-Alap sebagai senopati Jobo, Kiai Mijil atau Sunan Blongsong Sunan Burno sebagai senopati Dalem. Raden Banu Sumitro bersama pengikutnya terus berdakwah menyebarkan agama Islam sambil mencari pengikut baru di Kerajaan Werkoto. Pada tahun 1681, Pangeran Amangkurat II mendapatkan laporan bahwa Raden Banu Sumitro berada di daerah Bojonegoro dan membuat kerajaan kecil yang bernama Werkoto. Raja Amangkurat II pun langsung memerintahkan
tumenggung Santobaya untuk menangkap Raden Banu Sumitra hidup ataupun mati. Tumenggung Santobaya pun berangkat bersama Punggawa dan pasukannya yang banyak yang didukung oleh pasukan VOC Belanda atau Kompeni Belanda dengan persenjataan lengkap menuju kerajaan Werkota. Dengan menggunakan kapal laut, pasukan Mataram dan prajurit VOC bersandar di daerah Tuban. Mendengar laporan adanya pasukan Mataram bersandar di daerah Tuban, Raden Banu Sumitra mempersiapkan pasukan dan pengikutnya. Bersama pasukan dan pengikutnya, pasukan kerajaan Werkota membuat jebakan di daerah Tuban. Melihat pasukan Mataram yang dipimpin Tumenggung Santobaya masuk dalam jebakan, prajurit Werkota pun menyerang dengan tiba-tiba. Prajurit Mataram yang didukung pasukan Kompeni VOC kaget dan gelagapan. Akhirnya pasukan gabungan dari Mataram itu dibabat oleh pasukan Werkota seperti tanaman yang dibabat petani. Untuk mengenang peristiwa itu, maka dikenang daerah itu dengan nama daerah Babat. Pasukan gabungan Mataram pun mundur dan mempersiapkan strategi baru. Dengan strategi yang jitu dan senjata meriam yang dahsyat, pasukan gabungan Mataram kembali menyerang pasukan Werkota dengan meriam yang sangat dahsyat. Pasukan kerajaan Werkota yang dipimpin Raden Banu Sumitra pun banyak yang berjatuhan. Akhirnya Raden Banu Sumitra pun segera memerintahkan mundur untuk menghindari serangan meriam VOC. Di saat pasukan yang dipimpin oleh Raden Banu Sumitra lari untuk mundur, pasukan Mataram yang dipimpin Tumenggung Santobaya pun mengejarnya. Akhirnya di daerah yang sekarang dinamakan Kauman, pasukan Werkota yang dipimpin Raden Banu Sumitra pun terkepung. Pertempuran jarak dekat pun terjadi, perang adu pedang dan kesaktian pun terjadi. Sementara pasukan Mataram gabungan VOC terus memberondong pasukan Werkota dengan senapan dan meriamnya hingga mengenai sebuah patung gajah yang mengakibatkan patung tersebut berlubang alias bolong. Untuk mengenang kejadian tersebut, daerah tersebut sekarang dikenal dengan daerah Gajah Bolong. Untuk melanjutkan kisah heroik Raden Banu Sumitra alias Sunan Blongsong, kita akan lanjutkan di bagian ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.